Nah, Shalom. Selamat pagi, Bro Den. Apa kabar nih, Bro Den? Ya, kabar baik. Ya, puji Tuhan ya. Kita hari ini kita bersyukur ya bahwa kita terus diberi kekuatan. Tapi ada satu hal yang mengganjal nih, Bro Den. Itu kan saya dengar ya. Saya dengar YouTube nih, Tante Kaing ini. Tante Kaing-Kaing lagi. Masa walaupun misalnya dia sudah menghujat, dia sudah bercerita tidak benar tentang isi Alkitab kita gitu. Tapi ada pula sumpah serapah dia yang dia keluarin. Mau dengar nggak? Boleh, Bu. Wah, aku coba posting ya. Coba share screen ya. Ini loh. Nah, coba ya. Nah, di sini dari menit ke satu, ya menit yang ke menit ke 1 jam 4 menit 05 detik. Kita coba. Kau punya hak. Kau makan babi tiap hari tidak disunat. Punya hak dari mana kau tafsir Bereshit Alef. Ada Sefer Alef. Bagaimana lu punya hak ya orang Kristen makan babi, makan anjing, minum kamar, nggak Ya. disunat, masuk Ya. ibadah tuh pakai nggak lepas alas kaki, nggak wudhu, tidak menghadap Yerusalem. Terus kau bilang, Oke, ya. Nah, ini yang saya sekarang tekankan ya. Ya, dia mau cerita apapun, tetapi apakah ini ada di dalam Alkitab kita? Tentang makan babi, makan anjing, kemudian kemudian apalagi yang disebutkan itu? Tidak menghadap mute ya, mute Pak ya. iPhone flip mute. Tentang jadi yang dia bahas nih Bro Dev ya. Pemakan babi, pemakan anjing tidak disunat, kemudian tidak berwudu, tidak lepas kaos kaki atau sepatu pada saat masuk ke gereja. Ya, itu semua hal-hal yang jadi masuk ibadah tidak lepas kaos kaki. Ya, itu semua hal-hal yang perintil-perintilan yang dia bahas. Kenapa sampai gitu? Ya, silakan Bro Dev. Mungkin ada yang mau Ya, dijawab. ya emang pada umumnya kan RT6 itu selalu membahas real-real yang nggak berkepentingan gitu. Atau bisa dikatakan adalah sekunder gitu loh. Bukan primer. Kalau primernya itu mengenai apa? Mengenai doktrin gitu atau bisa dikatakan itu fundamental. Gitu. Tapi kalau kalau yang sekunder, masalah baptisan, masalah makanan maupun apa itu kan setiap bagian masing-masing itu kan ada mempunyai tradisi sendiri-sendiri gitu. Bahkan ada yang eh, banyak yang dari kalangan kekristen itu kan ada yang vegan, yaitu Katolikan itu kan ada yang melakukan vegan gitu. Ya. Begitu pun juga kalau di Advent itu kan ada yang tidak memakan hewan yang bernyawa gitu atau yang bernyawa gitu. Apakah itu bermasalah? Enggak. Itu justru itu adalah perihal yang sekunder. Tapi pada dasarnya, yang terpenting dari statement seperti ini itu tidak ada keterkaitan yang namanya itu keselamatan. Karena karena dari segi makanan itu sebenarnya itu kalau kita melihat, saya tahu, saya paham. Yang dikatakan oleh Kenama itu pasti merujuk dia menuding terhadap apa yang Rasul Paulus katakan di mana makanan dan minuman itu tidak dipermasalahkan. Tapi dia menuding dan membenturkan terhadap Muhammad 11 gitu. Nah, padahal apa yang selama ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus atau Rasul Rabi Paulus, aku nyebutnya Rabi Paulus, itu menyatakan bahwa makanan maupun segi apapun itu tidak ada terkaitan dengan keselamatan. Bahkan Yeshua Mesias sendiri itu juga mengatakan itu bukan hal yang terpenting dari kerajaan Allah. Bagian yang terpenting dari kerajaan Allah itu adalah apa? Moral. Makanya Yeshua itu mengatakan bahwa orang yang timbul dalam hati dan keluar dari mulut itu yang menajiskan. Itu yang namanya apa? Lokos share. Gitu. Ya, aku akan buktikan
Itu di kalau mana ya? di dalam Ayat mana ya? Apa yang masuk dalam mulut tidak najis kan? itu ada di Matius ada itu. Bentar. Ya, lanjut tuh. Ya, ini aku tunjukin datanya ya. Ya, Saya paham itu selalu mengkaitkan dengan hukum kasrut. Ya. Mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum kasrut atau Paulus itu mengabaikan hukum kasrut. Hukum kasrut itu adalah kalau di dalam Yahudi atau Judaism itu adalah hukum makanan gitu. Nah, seperti contoh pengertian dari hukum kasrut itu ada dua, yaitu tahor dan tameh gitu. Hatahor dan hatameh. Hatahor itu dalam artian itu bahasa Remai yang artinya itu kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah kosher, kalau di bahasa Inggris itu adalah clean gitu. ya, Seperti itu, Bu. Nah, makanya dari kedua tersebut itu tahor dan tameh itu bisa dikaitkan bahwa seperti tameh itu adalah unclean, sedangkan tahor itu clean gitu. Jadi antara bersih dan tidak bersih tidak ada. Ini juga untuk masukan juga ya terhadap play untuk menggantikan tentang istilah yang namanya haram dan halal gitu. Karena apa? Karena di dalam Alkitab itu tidak mengenal yang 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 dikaitkan dengan halal dan haram gitu. Yang dikenal hanyalah bersih dan tidak bersih karena ada terkaitan dan itu pun ada artinya gitu. Seperti istilah halal dan haram itu kan hanya di kalangan kain musyrik iya. Ya, ini saya mau gitu. tegasin juga ya, bahwa Imamat 11 ayat 1 sampai 47 itu dia mengatur tentang hewan yang dikategorikan yang layak dimakan atau yang tidak layak dimakan. Jadi bicara tentang layak dan tidak ya. Jadi dalam Iya, Ibrani ada istilah yaitu tahor, bersih dan tidak bersih. Jadi bukan iya, persoalan halal dan haram. Jadi bukan masalah iya, halal dan haram. iya. Jadi saya nggak tahu ya dari mana dia kata halal dan haram itu. Halal adalah makanan yang bisa dimakan, haram adalah makanan yang tidak bisa dimakan. Padahal dalam Saya, Ibrani hanya ada dua, yaitu makanan bersih dan makanan tidak bersih. Ya, artinya iya, makanan bersih adalah makanan yang tidak tercemar, ya kan? oh, Yang iya, pure. Ah, oh, itu. Makanya di dalam Alkitab tuh nggak ada gitu loh. Dan dan di dalam Yahudi maupun di dalam kekristenan sendiri itu nggak kenal apa itu halal dan haram. Nggak tahu mereka. Baik itu pun juga di dalam kekristenan yang di luar negeri sana Bu ya, bahkan di Amerika, Eropa itu nggak ngerti apa itu gitu loh. Yang tahu hanyalah clean dan unclean gitu. Nah, dari situ itu dari kategori ya, kategori hewan-hewan tersebut itu ada maknanya sendiri gitu. Makanya Hashem memberi kategori itu ada dua atau Tuhan ya. Tuhan memberikan kategori yang kedua yaitu di mana hewan yang bersih atau tahor itu hewan yang berdiam di darat berlaku berentut bahwa hewan harus disebut matrefet parsa atau berkuku belah gitu. Nah, yang berwawia contohnya apa? Lembu, domba, kambing, kijang gitu. Untuk berdiam di lautan yang bersirip yaitu seperti gurami, mujair, nila, ikan mas gitu. Jadi ada bagian tersendiri gitu. Nah, itu yang bersih. Jadi contohnya itu lembu, domba, kambing, kijang, terus yang di laut itu gurami, mujair, nila, ikan mas gitu. Nah, bagaimana dengan yang nggak bersih gitu loh, atau yang dalam bahasa Romaik itu hatameh gitu. Itu ada berbagai macam. Yaitu kalau di yang hewan yang bersayap itu seperti seperti kecoa gitu. Itu nggak boleh gitu. Yang merayap gitu. Merayap bersayap berjalan
dengan 4 kaki itu seperti kecoa itu nggak boleh. Dan yang tertulis dalam Imamat 11 ayat 20. Habis itu juga hewan yang berjalan dalam kaki telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan 4 kakinya seperti apa? Harimau, singa, keledai, kuda. Itu nggak boleh. Gitu. Demikian juga hewan yang merayap serta berkeliaran di atas bumi seperti apa? Seperti kelabang, kalajengking, ular, lintah sekaligus, siput maupun kata atau sweke gitu. Itu nggak boleh juga. Gitu. Nah, untuk hewan yang hidup di air, kategorikan tame atau nggak bersih, yang tidak bersih sih, itu seperti cumi, lele, hiu, paus, lobster, kepiting, itu nggak boleh juga. Udang itu nggak boleh. Gitu. Ya, sementara dari yang di berbagai macam tersebut, seperti yang hewan-hewan yang di udara juga, itu seperti kayak eh, burung hantu, burung dara, gitu, ya kan? Iya. Raja Wali gitu. Itu nggak boleh juga. Itu nggak pun gitu loh. Kelelawar. Nah, yang kalian pernah makan kelelawar itu nggak boleh gitu loh. Jadi ini ada arti-artinya sendiri gitu loh. Antara bersih dan tidak bersih gitu. Dan nanti aku tunjukin maknanya apa. Karena karena di dalam Imamat 11 intinya itu adalah simbolis gitu. Simbolis antara merujuk kepada perbuatan gitu loh. Di mana ada Iya. perbuatan yang baik, yang bersih, dan perbuatan yang nggak baik, yaitu nggak bersih. Jadi bukan Gitu, Bu. masalah makan tidak makan ya. Sebentar, ini kita lihat. Nah, ini yang saya perhatikan di sini untuk makanan yang dikategorikan eh, makanan dikategorikan tameh atau yang unclean ya, atau yang tidak bersih, ya kan? Hmm. Ya, hidup di darat ini kan hewan Iya. dikategorikan tameh artinya makanan tidak bersih Heeh. kan? Heeh. Salah satunya contoh adalah unta, babi, kelinci, pelanduk. Nah, sekarang bagaimana Nah, dengan itu. unta? Nah, itu, Bu. Ah, Itu nanti aku akan tunjukin, Bu. jelasin ya, oke. Begitu Nanti. juga dengan yang di bawah, kalau mereka katakan itu makanan khusus untuk babi, kenapa yang lain mereka boleh makan? Cumi, lele, hiu, paus, lobster. Bahkan itu menjadi Nah, makanan itu. favorit. Harusnya kan nggak Ya, itu. boleh ya. Iya, nggak boleh. Harusnya Nah, nggak terus boleh. harusnya nggak boleh. Termasuk burung-burung, jenis burung-burung, Raja Wali, itu kan menjadi makanan kesenangan, kelelawar. Oke, silakan. Ya, itu supaya dia tahu ya. Om Iya. Kaing lain. Oi, Tante Kaing. Jadi kamu harus tahu Tante Kaing ya. Yang kalau kamu sebut itu pemakan babi, pemakan anjing, pemakan segala-galanya untuk orang Kristen. Kamu ingat nggak? Lihat nih makanan unclean, unclean, makanan unclean food ya, atau makanan yang tidak bersih buat kamu. Jangan kamu hanya bilang orang Kristen pemakan babi. Kamu gimana? Apa? Iya. Bagaimana dengan kencing unta? Bagaimana? Coba dengan Nah, itu. makanan yang lain selain babi. Iya. Kamu Ah. makan. Terus gimana dok? Di mana pertanggungjawaban masalah makanan clean dan unclean? Jangan sembarang bicara oleh Tante Kaing ya. Harus punya dalil dong. Ya, lanjut Iya. dok. Iya. Jadi itu adalah makna dari tersebut itu adalah makna simbolis gitu. Karena itu Simbolis. akan merujuk kepada perbuatan antara baik dan tidak baik gitu. Ibu tahu nggak ketika Adam itu kan dikasih tahu, kamu boleh makan buah semuanya, hanya pohon aja yang di tengah-tengah tidak, janganlah kamu makan, kamu nanti akan mati. Ya, Itu berbicara sebenarnya. Itu sebenarnya itu berbicara tentang hukum kasrut itu sebenarnya. Jadi hukum kasrut itu memaknai adalah ada arti tersendiri memaknai perbuatan iya, gitu loh. Jadi jadi kalau dikatakan literal, oh iya literal, tapi ada maknanya. iya. Setiap bagian-bagian tersebut ada maknanya gitu loh. Gitu. Ya. Nah, Nih, Tante Kaing nggak tahu nih yang begini. Dia cuma tahu orang Kristen makan babi, makan anjing, tidak pakai kasut kalau masuk gereja, tidak lepas kasutnya, tidak disunat apa semua ya. Nanti aja kita bahas tentang sunat lagi Om Kaing ya, Tante Kaing ya. ya, Sekarang kita bahas ya, tentang makanan dulu deh, yang paling sering kamu tuh
Jangan hanya Nah, tahu makan babi, gimana dan onta, kencing onta apa semua. Iya. oh, ya ini salah satu contoh ya mengenai kan mereka nggak tahu kasrut itu apa gitu. Ya kalau sebagian ada yang kasrut pasti tahu gitu. Nah, ini aku pakai dapat dari salah satu web ya bernama jufight.org. Itu webnya Yahudi. Itu dengan tema itu topiknya itu kasrut, hukum makanan. Itu mengatakan bahwa Taurat tidak merinci alasan apapun untuk undang-undang ini. Dan bagian seorang Yahudi tradisional yang taat Taurat tidak perlu ada alasan lain. Beberapa sumber Yahudi menyatakan bahwa hukum kasrut atau hukum makanan termasuk dalam kategori huhim. Huhim dalam artinya itu hukum yang tidak memiliki sebuah alasan. Gitu. Jadi kalau kalau dilihat dari ini nggak ada alasannya sama sekali, ya jadi nggak dipermasalahkan gitu. Tapi kalau ada yang beralasan itu ini nggak boleh, benar-benar nggak boleh gitu. Nah, jadi dengan seperti inilah untuk memperlihat ketaatan kepada siapa? Kepada Hashem, pada Tuhan gitu. Dengan mengikuti hukum ini meskipun kita tidak tahu alasannya gitu. Makanya kan terkadang itu kan mereka tuh kan cuman kutip, wah kalian makan babi gitu kan. Ya, tapi secara konteks keseluruhan mereka nggak ngelihat gitu. Ada berbagai macam-macam yang diperbolehkan dan ada berbagai macam-macam yang diperbolehkan gitu. Nah, dari tahap-tahap tersebut kalau dilihat dari garis bawah akhirnya di situ kan dikatakan bahwa kalau kita lihat di ayat yang 45 di situ kan bi apa wa tem kedusim ki ani kados gitu kan atau kuduslah kekudusan sebagai Hashem berfirman kuduslah sebab aku kudus kan gitu kan tem kadosim ki ani hados gitu hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus gitu kan. Nah, itu pun juga secara ayat berikutnya, di situ juga dikatakan secara eh, me- mengindikasikan, menunjukkan bahwa kita itu harus hidup secara kudus. Kekudusan dalam artian apa? Itu tadi perbuatan itu, gitu loh. Jadi itu maknanya simbolis, gitu. Seperti itu, Bu. Makanya Jadi semua simbolis saya, ya. iya, makanya aku dari dulu sejak tahun 2010 ketika dia mualaf aku agak curiga dia ini jangan-jangan ini dia gak ngerti apa-apa gitu Nanya dia dong. Ya, gak silakan ngerti Bro, apa silakan. Eh, Ya. jadi yang dimaksud dengan clean unclean itu berbicara tentang apa, bro? perbuatan Ya. Kalau di makanan tuh bagaimana kita bisa bilang itu clean unclean gitu? Apa yang berdasarkan apa gitu? Bisa dikatakan clean dan unclean. yang didasarkan dengan kehidupan kehidupan hewannya itu keberadaannya itu di mana itu keadaan tempat yang bersih atau enggak kan setiap hewan-hewan itu kan ada parasit gitu Oke, oke. ya, Berarti jadi berbicara tentang eh, hewan itu keseluruhan ya. Bagaimana iya cara dia hidup, bagaimana cara dia makan kan gitu ya. iya makanya Oke, oke. makanya makanya bu bu percaya saja makanya aku agak curiga tahun 2010 dia ini nggak tahu apa asal bicara gitu dan itu si Namus itu Ya. berkali-kali saya tantangin dia ayo berdebat gitu. Pasti dia tahu siapa nama saya di Facebook dulu gitu. Saya tantangin kamu minta topik apa bebas
Trinitas, ayo. Mesias, Kristologi, ayo. Saya ladeni. Apa? Masalah apa? Haram. Haram dan halal. Ayo. Ya, tapi dua arah. Tapi dia menghindar. Dia nggak mau. Gitu. Makanya Nah, saya agak curiga ini ada apa dia. Dalam benak pikirannya dulu itu ada apa. Gitu, gitu sih, Bu. iya. Ya, oke. Jadi Nah, ini tidak berbicara tentang masalah halal dan haram ya. Ya, memang sih kita juga bisa memberitahu mungkin. Next, kita tidak akan kita mungkin akan buat pernyataan supaya yang lain bisa mengubah tentang halal dan haram. Tapi bagaimana dengan mereka yang menganggap makanan kita adalah haram? Karena sudah terlanjur terbentuk pada mereka bahwa makanan haram itu babi. Sementara kencing onta atau apapun sejenisnya itu enggak haram. nah Terus itu. kemudian makanan cumi, udang apa enggak haram. Iya. Iya. Kok Makanya babi itu doang? yang nanti, Bu. Nanti aku akan tunjukin sekali aku bertanya eh, apa hidayahnya dia. Aku ingin tahu, dia tahu nggak? Ya aku tanya ini nanti, gitu. Nanti Oh, aku tunjukin, Bu, berdasarkan ya. istimewa ulamanya dan sunahnya juga. Ini maksudnya Ah, apa? Gitu. Nanti aku tunjukin, Bu, gitu. ya. Nah, seperti contoh kalau dilihat dari Mazmur sendiri, Mazmur 19 ayat 9, dan di situ kan dikatakan Torah Hashem atau Torah Tuhan itu menyehatkan atau menyegarkan jiwa dan tubuh. Nah, kalau misalnya kebanyakan makan kepiting, pasti ujungnya apa? Kolesterol, Gatal. Ya, ya kan? Kalau kalau ya. makan udang, kebanyakan makan udang, nanti jadinya apa? Jadi udang. Alergi. Oke. Terus kebanyakan makan apa nanti darah tinggi naik, kan gitu kan? Ya, itu lebih Jadi kepada itu itu kan, ya. iya, gitu loh. Jadi kan Bukan masalah halal haram, bukan ya. bukan, Bu, gitu. Oh, Halal dan haram itu nggak ada artinya. nggak Gue ada kasih tahu, artinya. nggak ada artinya. Coba Oh, tanyakan mereka. Halal dan haram itu artinya apa? Nggak tahu mereka. Mereka nggak tahu, gitu. Nah, contoh ini salah satu buku ya, buku dari eh, Craig Nathan, Russell, Craig Russell. Namanya judulnya itu What the Bible Say About Healthy Living. ya, Di healthy sini living. beliau beliau mengatakan bahwa telah lama diakui bahwa sebagian kerang-kerangan, lobster, kepiting, udang secara khusus sangat berbahaya. Dikasihkan, oh ternyata gak bersih karena berbahaya. Gitu. Kenapa? Berbagai jenis penyakit masuk kumpulan beberapa orang setiap harinya sebagian akibat mengkonsumsi kerang-kerangan. Yaitu tadi kolesterol, ya kan? Terus habis itu tekanan darah naik, gitu. Ya karena ini, Nathan, gitu. Nathan, Gitu. dijelek-jelekin Nathan, dijelek-jelekin. Ini suaranya siapa ini? Sadasa. Oke, dia masuk di TikTok. Oke, lanjut. Oh. Nah, setelah itu ada pernyataan bahwa secara nalar gitu ya, itu mengatakan bahwa Hashem itu menciptakan hewan itu dengan baik. Nggak ada yang buruk, gitu loh. Nah, kalau misalnya buruk, ya ngapain diciptakan? Kan gitu. Iya kan? Betul. Makanya satu alasan hewan-hewan itu itu berperan sebagai pembersih tempat, sebagai hewan yang dikategorikan kotor atau tameh, sebagian kerang-kerangan atau babi tidak mendatangkan kesehatan dikarenakan akan yang mereka konsumsikan mengandung muatan penyakit berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi kan tempat tempat kehidupannya gitu. Oke, Ya kerang makannya apa? Makannya pasir, ya kan? betul. Terus habis itu babi di mana? Di lumpur. Apakah Oke. ada penyakit? Ada. Kalau di babi itu kan ada cacing gitu. Itu cacingnya aku nggak tahu ya, aku agak lupa. Secara ilmiah itu ada dan itu memang
selalu memakan metabolisme tubuh yang ada di dalam manusia gitu. Nah, sebagian babi memakan apapun dan dimanapun mereka diciptakan untuk membersihkan daging-daging yang busuk. Para Ya. babi telah memakan sampah, kotoran dan Ya. kotoran kota gitu. Ya contohnya Seperti seperti di laut kerang-kerangan. gitu. Nah, sorry, Iya, seperti kerang-kerangan ya. Kerang itu kan subinya memakan merkuri gitu, yang di pinggir-pinggir dari sungai atau pinggir-pinggir dari laut. Dan itu sangat berbahaya karena apa? Ada mengandung merkuri dan itu kalau masuk dalam tubuh dia berakibat cancer, bisa cancer. ya, Itu akibatnya. ah, Itu ya itu. makanan dia. Ya. Jadi kan itu kan sudah dikategorikan itu kan tidak bersih gitu loh. Nggak ada haram apa itu. Nggak ada itu. Iya, Nah, iya. gitu pun itu juga eh, apa seperti dinyatakan oleh satu-satu beliau ya Rick Russell ini. Itu juga menyatakan misalnya hewan-hewan yang di air dikategorikan kotor atau tameng gitu ya. Air hujan terdiri dari unsur in, insektisida, pembunuh serangga gitu kan, yang masuk dalam kolam. Ya contohnya seperti apa? Ikan lele akan segera melakukan tugasnya membersihkan air. Ya cara menyediakan larutan pestisida, pembunuh hama tersebut. Namun dikarenakan infeksi dari banyak dari kandungan pestisida. Ibu tahu nggak? Ya mohon maaf Bu ya. Lele itu makannya apa? Bu? Makanan yang tidak bagus dan sangat Ya, rakus. Sangat rakus nah, makan segala. kira-kira Ibu tahu nggak makanannya lele itu apa? Bu? Makanan lele ya itu yang apa saja. Oh ya, ya Kotoran. gitu. Silakan Ah, bicara bisa dasar. Boleh. Silakan ngobrol. Kita ngobrol santai. ya, Ini kita ya, teman-teman, saya kasih informasi ya. Kita sedang menjawab pernyataan dari Tante Kai, ya, Kaing Namus itu, bahwa orang Kristen pemakan babi, pemakan anjing, tidak disunat apa segala macam ya. Nantilah kita bahas yang itunya. Tapi yang terutama adalah makan babi, makan anjing. Nah, dia mengatakan itu barang haram. Nah, sementara di sini udah jelasin, bukan bicara tentang masalah clean dan unclean. Itu bukan bicara halal dan haram. Bicara clean dan unclean karena faktor-faktor lingkungan dan sebagainya. Silakan, Bro. ya. Silakan ya, teman-teman kalau mau bicara boleh, silakan. Ya, jadi kan jadi kan udah diketahui bahwa dilihat dari kehidupannya gitu. Jenis makanannya apa, terus tempat tempat kehidupannya di mana kan gitu. Gitu loh. Nah, bagaimana bagaimana dari pernyataan Yesua sendiri? Atau Yesua mengatakan bahwa kalau kita melihat di dalam Matius ya, Matius 5 ayat 17 sampai 20. Jadi katakan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Torah. Ya. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di antara kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah Torah, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Gitu. Nah, jika kehidupan keagamaan lebih benar daripada hidup keagamaan alih-alih Taurat dan tradisi, sungguh kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi yang di yang dinyatakan oleh Yesus itu apa? Yaitu tentang perilaku, gitu loh. Perilaku. Iya, perilaku. Tapi kalau kita lihat secara agamis gitu ya, agamis. Gitu. Kan mau nggak mau kan kita harus saling mengasihi, ya nggak? Iya. Saling mengasihi, saling eh, berjabat tangan kan gitu. Tapi kalau lihat dari secara agamis, katanya dia penuh dengan keagamaan baik gitu.
Tapi dari segi perilakunya dia suka eh, apa melakukan konflik, melakukan permusuhan. Itu yang dianggap itu yang munafik gitu. Iya. Gitu. Makanya makanya di sini kalau kita lihat dari film baru, Yesus itu mengungkapkan bahwa apa yang di dalam Matius 11 itu menunjukkan bahwa itu bukan secara eh, hal keselamatan, melainkan itu adalah perilaku hidup, Iya. perbuatan hidup, gitu. Iya, sebentar, Bro Dev. Jadi ini Ah, ada pertanyaan dari teman di sini. Nah, ini bagus untuk dijawab. Pertama, apa saja akibat makan makanan yang tameh dalam masyarakat Yahudi? Nah, ini tadi karena bicara tentang clean dan unclean atau bersih dan tidak bersih. Saya pikir semua makanan kalau memang dari cara merawatnya, lingkungannya itu baik, itu pasti akan menghasilkan juga yang baik. Contoh misalnya, kenapa babi nggak boleh? Karena umumnya babi itu suka makan sembarang kan? Tapi kalau daging hmm, babi yang seperti di Cina atau di beberapa negara itu mereka dipelihara makannya betul-betul steril ya. Termasuk yang ada di Bali hmm. sekarang itu mereka memelihara cara makan, cara hidupnya dan tidak makan sembarang, tidak kemana-mana. Itu saya pikir mungkin bagus ya, bisa, nggak masalah. Karena ini bicara clean dan unclean itu lingkungan sekitar yang sangat mempengaruhi. Gimana, Bro Dea? Ya, intinya di situ. Makanya kan dilihat itu kan, oh ini tempatnya bersih gitu ya. Kalau tempatnya bersih kan pasti kan secara dikonsumsi juga baik. Kan gitu kan, Bu. Contohnya seperti Ya, gurami gitu kan. Kalau gurami itu kan kalau dimakan itu kan pun nggak masalah, nggak ada apa-apa kan gitu. Terus habis itu eh, makan apa jenis kayak daging sapi gitu. Kalau daging sapinya itu kiranya itu sapinya itu makan rumput yang bersih, yang sehat, itu kan dagingnya tuh pasti nggak ada cacing, kan gitu. ya, ini kan bicara Gitu. cacing Seperti clean-nya itu. itu karena ada mikroba apa. Jadi kalau dikatakan Iya. misalnya apa saja akibat makan makanan yang tameh dalam masyarakat Yahudi? Yang pasti bicara clean dan unclean ya. Itu aja. Hmm. Pak, maksud saya gini Pak Dev, kalau secara logika kita kan masalah sehat, bersih dan nggak dan tidak bersih itu kan udah jelas gitu ya. Tetapi kalau secara masyarakat ada nggak sih? Kalau secara masyarakat sih, ya itu Bu, dia melakukan yang namanya hukum kasrutnya itu. Gimana Pak? Mohon maaf, sorry saya tadi itu ada berisik jadi saya nggak dengar. Hukum hukum kasrut Bu, dia Kasrut, pasti memahami. kasrut itu tameh dan anu apa tadi? Oh, Tameh. Iya, dia dapat efek nggak dari masyarakat? ya kalau dia mematuhi secara hukum kasrutnya, ya dia ya tidak mempermasalahkan. Nah, seandainya misalnya dia ini makan babi gitu, itu secara masyarakat ada nggak hukumannya? Gimana Bu? Agak kecil, aduh. Gimana? Apakah gini, aku iya agak kecil jadi gini, apakah ada dalam hukum Yahudi, adat Yahudi dari tradisi Yahudi mengatakan ini nggak boleh karena kan dikatakan dalam kasrut itu, oh ini clean dan unclean, saya makan babi, daging babi gitu. Oh, Nah, karena itu di dalam kasrut sudah dinyatakan bahwa dia masuk dalam golongan unclean, apakah tetap kalau kita makan buat mereka itu melanggar? Ya, ada iya, nggak efeknya? Apa? iya, 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 dia dianggap bahwa dia itu sudah melanggar apa yang ditetapkan. Karena hukum pas itu kan hukum yang ditetapkan secara keseluruhan. Dan itu memang sudah di, tercantum di dalam Tauratnya Musa juga. Pak Dev, boleh ikut Kalau nambah dikit. Mungkin pertanyaannya, apakah kalau kita melanggar itu ada konsekuensi hukumnya mungkin? konsekuensi hukumnya, iya, maksud saya begitu. Oh, Iya, kau kirain yang Yahudi. Kirain. iya, Iya, termasuk yang di dari Yahudi. Yahudi, dari Ya, Yahudi. Yahudi. Tidak bedakan mungkin bedakan antara Yahudi dan kita kan. Kita kan punya pemahaman sendiri sebagai orang Kristen ya. Enggak, Coba saya Yahudi nanyanya dulu baru. Yahudi saja. Kalau Yahudi kalau itu Bu, kasrut itu Bu. dia diapain dia hukumnya berada? Kayak misalnya berzina kan udah jelas mereka Ya rajam. dia mau nggak mau harus
apa? Kalau secara kuno ya, tradisi kuno itu harus menjalankan mendirikan bakaran gitu untuk pengampunan dosanya itu Oh, jadi gitu. itu bisa dimasukkan oleh mereka di dalam sesuatu yang berdosa gitu. Iya, Oke, oke. Ya itu berdosa ya. Jadi makanya ini yang dianggap dosa oleh mereka orang-orang di luar kita. Ya, terutama Muslim ya. Jadi dia karena nyatakan halal haram gitu jadinya ya. Dosa dan karena tidak di dosa. karena di imamat sendiri kan ayat yang ke-45 itu kan dikatakan kuduslah adalah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi itu. Jadi kalau melanggar apa yang sudah Kudus. dinyatakan di dalam Torah itu untuk me- melakukan apa yang dia berbuat salah itu harus harus pengakuan dosa itu harus mendirikan mezbah supaya untuk dikuduskan kembali gitu. Ya kan kayak gini Pak Dev, kan kalau misalnya ada juga kita baca kan, hukuman buat orang yang dikebiri, yang udah hancur buah ininya gitu kan, dia nggak boleh masuk masuk apa namanya, masuk rumah, bait 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 Allah. Allah. Ya, kemah suci nggak boleh masuk gitu kan. Iya Itu itu. ada Iya, secara khusus ada hukumannya gitu kan. iya, Dan untuk itu betul. juga dia tetap harus melakukan korban bakaran juga kan. Iya, mezbah Misalnya itu. ya mesbah kan. Nah, kalau ini enggak ada yang secara khusus ya. Hmm. Ya nggak ada. Ya Nah, kita Dan lanjut dulu ya. Kita ada lanjut ada dulu juga. terima kasih. makanan dulu ya. Kita bahas makanan dulu. Nanti setelah itu kita masuk ke dalam Torah. Bagaimana tiap penyelewengan dalam Torah. Ya, kita selesaikan dulu ini kali ya. Yang Iya. ungkap seperti ini ya. Nah, seperti yang dilakukan ini ya ini rasul favorit saya, Penamus. Kamu menghina rasul saya, kamu siap-siap ya. Kamu nggak usah nangis ya. Paulus itu rasul saya, rasul favorit saya, Rav Saul, Rabi Saul, gitu. Dia mengatakan di dalam Roma 3 ayat 31 dan Roma 7 ayat 12 itu jelas. Jika demikian, adakah kami membatalkan Torah karena iman? Apa? Jawab Rav Saul. Enggak, gitu. Sebaliknya, kami meneguhkan. Kamu meneguhkan enggak? Penamus. Apa yang kamu teguhkan? Nabimu nabimu meneguhkan enggak? Tunjukin. Di sana apa? Hadis berapa? Di ayatnya ada enggak? Kalau kamu ngomong, hati-hati. Gitu. Memang itu ada kandungan sara. Tapi saya sebagai apologet ada hak jawab juga. Dan juga saya akan mengcounter. Ingin tahu akidahmu seperti apa. Gitu. Jadi, nah, di sini jadi Torah adalah kudus. Perintah itu juga kudus, baik dan benar dan baik. Gitu. Kalau kamu seolah-olah kamu mendiskreditkan memang. Kamu mengatakan pada kami memakan babi, makan anjing. Pasti kamu akan mengkaitkan, menyindir kan? Oh. Itu pun juga bagaimana dengan istilah ulamamu juga. Gitu. Nanti aku tunjukin tapi kamu jangan kejang-kejang ya. Aku pakai dari kerajaan Arab Saudi. Lihatin aja nanti. Ya. Oke. Ngomong itu yang benar. Gitu. Jadi ya ini contoh seperti kapan hapus dosa saat Yom Kippur gitu. Tidak membatalkan sama sekali. Gitu. Gak ada itu. Penetapan sebagai hewan yang tahu dan tameh tentu tidak dibatalkan atau dilenyapkan. Jika ada bagian tertentu dalam Taurat yang tidak dilaksanakan lagi oleh pengikut Mesias atau ikut Kristus, bukan bermakna telah dibatalkan, namun
ada sebagai sebab berbagai sebab itu diantara lain dikarenakan beberapa aspek dalam Torah merupakan lambang dari Mesias yang akan datang. Jadi orang-orang Israel itu dikuduskan. Kuduskan untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias itu. Yaitu nanti kita kembali. Makanya di dalam Petrus juga mengatakan, hendaklah kamu hidup kudus. Ya kan? Di surat Petrus. Iya. Gitu. Jadi ini, kalau kita itu apa? Kita hidup secara kekudusan untuk fokus dan untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya dia kedua kali. Nah, sedangkan kalian apa? Kalian apa? Aku tanya sama Kak Inaus, kamu apa? Kamu nungguin siapa? Hmm? Nungguin siapa? Kalau di Kristen jelas. Nunggu kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai Raja. Dan kamu? Nungguin siapa kamu? Nungguin siapa? Nabimu? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Gitu. Oh, ini siapa ini? Teman-teman tolong di mute ya, jangan sampai termakan ya. Oke. Sedangkan ada nggak Nabimu mengatakan dia akan datang kedua kalinya? Ada nggak? Kanamus? Gitu. Nabimu loh, junjunganmu, baginda. Ada nggak? Itu ya. Ini udah, kalau aku udah narasi kayak gini tuh pasti ada yang panik udah. Ada yang baper gitu loh, Bu. Iya, ya, Karena lanjut. di mereka itu selalu gitu gitu. Nah, cuman juga dalam perspektif mengikut Mesias gitu ya, atau mengikut Kristus, itu korban hewan bukan dibatalkan namun dapat maknanya yang penuh dalam kematian Yesus di kayu salib sebagai korban efektif selama-lamanya yang mendamaikan Allah dengan manusia yang terpisah oleh dosa, sehingga korban hewan tidak diperlukan lagi Ya, kita gitu. tidak butuh lagi korban hewan ya, karena kita sudah punya korban sebenarnya yang mati di kayu salib untuk kita. Nah, tadi bilangnya apa Bu? Dia sunat kan? Sunat, sunat. Orang Kristen nggak disunat. Kalau masuk di gereja tidak pakai kaos kaki. Emang Nah, elu. Makanya. ini aku kaitkan. Tidak wudu. Nah, itu semua cara-cara lahiriah yang dikerjakannya. Ini Ada jadi persoalan lahir. oh, jadi sebab lain adalah aspek Taurat berhubung secara khusus dengan kehidupan Israel secara lahiriah, tidak mengikat bangsa non Israel yang melakukan. Contohnya apa? Mengenai sunat, gitu. Hakikat sunat dalam perspektif Taurat itu apa? Yaitu yang pertama itu tanda perjanjian antara Elohim dan Abraham. Dikarenakan Abraham beriman kepada janji Elohim mengenai dirinya dan keturunannya yang akan sebanyak pasir di laut dan jumlah bintang di langit. Seperti contoh ada di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga, Kejadian 15 1 sampai 6, Kejadian 17 1 sampai 14, Kejadian 34 15. Hakikat sunat nampak dari penelitian Allah sebagai eh, janji, pengikatan perjanjian atau tanda gitu. Bahwa perjanjian kekalku ada di menuju kepada Abraham gitu. Ya, Makanya persoalannya tahu nggak dia isinya dari perjanjian Allah. Jadi perjanjian antara Allah dan Abraham. Tahu tidak dia masalah itu? Bahwa Allah nggak dan tahu. akan memberkati Abraham dan keturunannya seperti pasir di laut. Nah, dia lebih memilih mana untuk dia percaya Allah Abraham itu atau Allah yang lain gitu kan? Nah, itu kan Nah, pertanyaan juga. ya. Nah, gue pun juga yang kedua itu kan secara
apa tanda gitu kan, tanda perjanjian. Yang kedua itu lambang, lambang pertobatan gitu. Itu ada di dalam Ulangan 10 ayat 16, di mana di sana dikatakan sunatlah hatimu supaya engkau jangan terganggu, ya kan? Demikian juga di dalam Ulangan 30 ayat 6, di situ dikatakan Tuhanlah yang akan ah, boleh minta tolong nggak Bu dibacain Bu yang Ulangan 30 ayat 6. Enggak. Ulangan 30 ayat di Yang 15. ke-6. Ya. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu, ya, dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi itu adalah pertobatan. Pertobatan dalam artian apa? Pertobatan dari segi perbuatan. Mengasihi kan? Iya, Bukan memusuhi. Gitu. iya. Jadi seperti itu. Hati sudah Itu ada sejak. Jadi sunat hati ini bukan hanya sekedar sunatnya punya Rasul Paulus yang mengajar ya, yang menentang katanya. wong Namun di dalam nah itu. Ulangan juga, Musa juga menyampaikan untuk menyunat hati. Nah, teman-teman Iya. juga gitu. Ya, sunat hati bukan hanya waktu perjanjian baru yang disampaikan oleh Paulus, tapi juga Iya. Musa menerapkan yang namanya sunat hati. Tuhan juga Allahmu Oh, akan menyunat hatimu dan hati keturunan. Ya, oh, iya. ya itu. Jadi itu mengenai sunat ya ada dua. Gitu. Bahkan mereka bilang, oh pokoknya Bila Ibrahim ya gimana? Walau bisa Wak. Kan gitu kan. Selalu ujung-ujungnya gitu. Gitu. Ya, Oh ini ya. bicara tangan pembasuhan. Jadi bicara tentang wudhu ini ya, wudhu ya. Nah, dan itu pun juga tentang pembasuhan. Nah ini di Markus 7. Di mana Markus 7 itu ada korelasi gitu loh. Korelasi antara eh, apa imamat tersebut itu antara Tao dan Tameh gitu. Tapi secara konteks keseluruhan perikop membicarakan referensi imamat 11 di zaman perjanjian baru itu mengenai Yesus yang sedang terlibat terlibat diskusi antara ahli Farisi mengenai netilat yadaim, netilat yadaim atau pembasuhan tangan, bukan mengenai pembatalan makanan gitu. Nah, ini kan terkali kan sering dikait-kaitkan oleh si nomus-nomus gitu. Ya, kalau misalnya ditanya tahu nggak netilat yadaim, tahu nggak ya? Gitu. Katanya dia tadi kan bilang nggak ngerti Bible, nggak ngerti apa kan gitu kan Bu. Ya Iya, tanyain aja. bahasa Ibrani apa semua. Iya. Iya, iya, gitu. Bilangnya neti apa? Tanyain aja netilat yadaim itu apa? Pasti nggak ada yang tahu. Kaing, tante kaing, tahu nggak arti netilat? Ya, adain. Nah, diajar nih sekarang. Buka dong, supaya kamu lebih pinter, jadi bisa lebih tajam lagi kalau buat kenyataannya. Jadi kalau sikat Oh, orang, kalau mau apa ke orang Kristen, ini bukan pendeta loh yang ngomong ya, bukan ya, ini orang awam loh. Orang awam oh, loh. Nih, ajar kamu nih sekarang. ya itu netilat yadaim gitu. Dan juga tadi yang dialami oleh Kefas, Kefas juga atau Petrus. Itu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10, di mana Rasul Paulus mau bertemu dengan Cornelius, ya kan? Di situ dikatakan bahwa eh, tidak ada keterkaitan gitu loh. Tapi dari segi maknanya intisarinya di situ. Di situ dikatakan apa? Pemberitaan Injil, gitu loh. Makanya kan ini juga menjawab pertanyaan si Sumai. Bilang, kenapa Petrus dan Paulus itu menyepakati
Petrus untuk memberitakan Injil di Yahudi, sedangkan Paulus kan di luar. Kan begitu kan? Dia Ya, nanya gitu kan? Nah, iya, jawabannya itu di sini. Bisa pasal 10 ini. Di mana Tuhan itu memberikan, gitu. Makanlah ini. Terus Petrus bilang, ya, ya Tuhan, sesungguhnya aku tidak pernah makan hewan-hewan seperti ini, gitu. Karena itu tidak bersih, gitu kan. iya. Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu bersih? Itu pasti bersih, gitu. Itu memaknai apa? Itu memaknai bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Karena bagi pandangan Yahudi, orang-orang di luar Israel itu dianggap itu hewan liar. Tidak bersih. Iya, bisa dikatakan nggak bersih. Bahkan bisa dikatakan itu hewan liar juga, Iya, gitu loh. Makanya makanya Petrus itu dinobatkan juga, gitu. Tapi Petrus harus diberitakan Injil di Yerusalem dulu. Setelah di Yerusalem sudah selesai, atau di sekitar Israel itu sudah selesai, baru dia mengabarkan ke luar, gitu loh. Seperti itu. Apakah ini ada kontradiksi? Enggak. Karena Petrus itu memang eh, ditugaskan memberitakan Injil di Israel dulu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus langsung, gitu loh. Di iya. situ. Atau bisa dikatakan itu adalah skisma. Ya, nggak tahu lagi kan skisma. Apa? Gitu loh. Pokoknya apa agak aneh gitu loh. Data dari Kenamus. Makanya aku curiga ini kira-kira tahun 2010 bahkan tahun berapa itu kayaknya dia nggak tahu apa-apa. Begitu pindah dia belaga-belaga ahli gitu. Ahli apa dia? Ahli berbacotan. Itu maksudnya. Iya. Gitu. Nah, seperti juga kalau kita melihat di dalam satu Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Di situ kalau dilihat itu lie itu kan dikatakan haram, itu kan. Nah, lagi-lagi itu nggak tepat gitu. Karena di dalam teks Yunaninya itu adalah ko koinos gitu. Koinos atau katros gitu. Katros atau bisa dikatakan itu adalah katsrut gitu. Nah, dari dari terjemahan aslinya itu adalah tidak bersih Iya. gitu. Makanya makanya si Kengkang ini asal bicara, Bu. Merasa dirinya itu ahli, tapi dia gak ada ahlinya apa-apa. Hmm. Iya. Ya, oke. Ya. Jadi bukan yang masuk dalam tubuh, ya kalau ada ya, bukan yang masuk dalam tubuh yang haram, tapi yang keluar dari dalam tubuh itulah yang menajiskan ya. Ya bukan yang Nah najis yang itu, masuk. iya. Dan itu memang saya sepakat ya. Dari kata eh, Brian Belache bilang mengatakan bahwa Yesus itu emang enggak mengandung pasal tuh enggak. Karena apa? Karena Yesus itu berbicara tentang apa? Tentang moral. Di mana kan dalam kandungan kandungan hukum pasal itu ada keterkaitan dengan moral, gitu loh. Jadi memang itu secara literal tapi ada makna. Makna dalam artian itu simbolis, gitu loh. Ya, Nah, ya itu kan makanya makanya Paulus itu kan mengajarkan perbuatan, perbuatan dalam berjemaat, gitu. Dan itu juga tidak ada keterkaitan makanan haram itu apa makanan dan minuman itu tidak ada dampak terkaitan keselamatan, gitu.
Ya, tidak ada hubungan Seperti itu. dengan pasal. Karena Tuhan sudah menggenapi semuanya. Semua yang terdapat dalam Taurat sudah digenapi. Ya kan? Iya, iya. Dan itu memang di Paulus itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Ya, 25. Sorry ya. Kejadian 1 ayat 25. Itu dibilang bahwa eh, segala yang Allah ciptakan itu adalah baik. Itu. Semua yang Allah ciptakan itu baik. Ya ada yang buruk. iya, Beda. Ada salah satu hadismu. Kenam. Menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk itu dengan kegelapan. Itu maksudnya apa? iya, Oh, itu aku nanya lu ya. Nanya lu. Kalau kamu ingin tahu, cari sendiri. Nah, kamu kan nggak mau kan? Ini nih, kan di video itu kan ada kan, Bu. Kalau dia nanya, mana ayatnya? Tunjukin. Apa itu tunjukin? Dia aja yang nyari dong. Kan kita kan ingin tahu. Akidamu seberapa? Gitu loh. iya, Nah, kalau misalnya ada yang murtad, pasti kan ditanya. Ngomong yang mana ayatnya? Mengatakan ini. Kan ditunjukin. Gitu loh. Ya itu adalah pertanggungjawaban. Gitu loh. Ya itu kan pertanggungjawabanmu apa? Gak ada. Biasanya nyalain kok. Biasanya nangis. iya. Kan, Jadi apa yang iya. disampaikan, Namus menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Jadi bicara tentang Trinitas kok masuknya di makanan, makan daging babi, daging anjing, gitu loh. Tidak Itu. sunat. Nah, jadi ini semua hal-hal yang sebenarnya tidak masuk dalam bahasan dia tadi, tapi ternyata dia masukkan dalam bahasan dan kita akan beri pelajaran tambahan buat Tante Kain itu supaya dia tahu bahwa masalah makanan itu jangan hanya bicara tidak makan ini, tidak makan itu, padahal dia sendiri tidak tahu bahwa onta atau kencing onta juga itu tidak boleh. Kenapa dia masih lakukan? Ya mungkin kita punya waktu masih berapa slide ya, Bro? Karena bentar lagi Ya kita masuk. aku singkatin aja. Iya, Nah, yang mengarah ke makanan aja. contohnya ini, baik Mesias atau Yesus Kristus maupun Rasul, Petrus contohnya, menekankan bahwa contoh atau teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Sang Mesias harus dilakukan. Kalimat supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam terjemahan bahasa Ibrani itu diartikan Wayehi lakem lemovet lelahe bekotaif gitu. Kata lelaket itu berasal dari halak, yang artinya itu berjalan gitu. Berjalan atau tahalako. Tahalakon itu di versi Pesita ya Bu ya. Itu Ya, juga artinya itu jalan gitu. Makanya dari indikasi seperti ini itu baik di Ortodok, Katolik, ke Kristen, Mesianik sekaligus itu juga melaksanakan mengaminkan. Makanya dikatakan apa? Halakah, halakah hamasyak itu jalan. Jalan ternyata apa? Mengikuti teladan apa yang Yesus ajar gitu loh. iya, Dan itu dari segi apa? Perbuatan. Itu yang namanya apa? Suri tuladan Mesias. Nah, kalau di Kainamus kan bilangnya suri tuladan Nabi kan. Kalau saya di tempat saya itu suri tuladan Mesias iya, atau suri tuladan Al-Masihah. Nah itu. iya, ya. Nah, Masih ada ya. Supaya teman-teman di sini juga mungkin ada yang perlu bertanya. Ya kalau materi udah selesai bisa bertanya ya. ntar Bu, aku Kita, nanti tunjukin sambil aku tanya si Kainamus juga. Pohon dua Bu, ya, nanti Bu. Gitu. Nah, berarti di buku ini ya namanya itu apa? What world Jesus eat, gitu kan. Karena kita ingin menaati ajaran-ajaran Yesus tentang penggunaan waktu, talenta dan sumber-sumber Tuhan kita. Tapi apakah kita ingin akan sama seperti menu makan Yesus? Ini ini
Ya aku dapat bukunya dan itu memang esensinya itu mengatakan bahwa itu pola hidup gitu. Pola hidup menjaga kebersihan gitu loh. Ya itu dari intinya itu apa? Pola hidup dalam cara berpikir, cara perasaan gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu mengatakan bahwa intinya itu adalah mengikuti teladannya, moral. Ah, Iya. gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya kan? Jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, gitu. Itu kan Yesus ajarkan semua di situ. Itu juga diajarkan oleh Musa, sama, gitu. Dan itu tentang apa? Moral ya itu. Jika kita hidup ini contohnya seperti ini. Jikalau kita hidup berbuat positif dan senantiasa hidup dalam sukacita, maka hidup kita tetap sehat dan memiliki umur yang panjang. Ya kalau misalnya kebanyakan emosi, kebanyakan marah-marah, gak jelas, terus apa dikit-dikit teriak-teriak di pinggir jalan, apakah itu bisa bisa hidup yang sehat? Apakah itu bisa mendapatkan umur yang panjang? Gitu. Kan enggak juga. Gitu. Makanya kan di Alkitab itu di Amsal kan dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat kan gitu. Iya kan? Nah, itu juga nih. Ini aku tanya ya. Aku tanya ke kayak nama. Aku tanya ke kayak Namus. Coba jelaskan ini kayak Namus. Ini maksudnya apa? Di dalam hadis Miskat al-Masabi 2639 di sini dikatakan nih, say they were not accustomed to eat the flesh the flesh of sacrificed camels for more than 3 days, but God messenger give the lesson says, eat nih makan dan nih dagingnya. Ini maksudnya apa ini? Kayak namus. Oh, bilangnya kan ikutin Torah, ya kan? Kayaknya ini ada nggak di dalam Torah itu makanlah unta? Ada nggak? Ini nabimu nih dapat dari mana ini? Rujukannya di mana? Coba jelaskan berdasarkan asbabun wurud. Saya minta asbabun wurud lah ya. Gitu. Gue juga nih eh di At-Tirmizi juga nih. Bu percaya saja. Boleh minta tolong nggak, Bu? Ya, Yang ini, Bu. Allah Messenger ini, Bu. benar. Allah's messenger was asked about performing wudu. Jadi pesan Tuhan ya, suruh Tuhan ditanya tentang caranya berwudu untuk camel. Hah? Untuk camel meat. Oh, dia kalau mau makan camel daging onta, itu Ah, ada caranya wudunya. Nah, dia ah, bilang, oh wudu for it. Jadi harus ada wudu untuk itu. Dia kalau mau makan daging onta, harus diwudukan dulu. Nah, nah, kemudian oh, alas messenger itu berarti nabi kali ya. Nah, kemudian dia ah, ditanya wudhu setelah setelah makan daging daging kambing. Dia bilang, oh tidak usah diperform, tidak usah kita lakukan katanya wudhu kalau makan daging kambing. Tapi khusus daging camel, daging unta, unta. oh diwudhu. Ah, Ya, unta wudhu. Tapi kalau makan daging kambing nggak usah wudhu. nah itu. Makanya, makanya ini gimana? Coba jelasin ya. Asbabun wurudnya. Cukup ini aja kayak namus. Ini aja ini. Yang ini aja. Ini aja yang udah. Aku minta.
asbabun nurutnya ini apa? Jelasin. Jelasin ke saya. Karena ini apa? Karena ini adalah Darussalam Sahih nih. Kuat nih. Kenamus. Coba jelaskan. Dan juga coba jelaskan kepada saya surah surah 3. Surah 3 kan kamu kan nyebutnya ayat di dalam Alkitab kan nomor, ya kan? Saya juga alias sama. Coba jelaskan surah surah 3 nomor 93 gitu. Karena di situ ada kejagalan buat saya ya. Karena makanya kan saya gagal gagal Jadi mualaf. gagal mualaf. Nah, karena ada yang ganjal Bu, Iya. yang yang apa? Yang aku lihat gitu. Ini maksudnya apa? Karena di sini dikatakan mengatakan bahwa tadi aku buka sambil baca ya, Iya. dan nggak asumsi liar kayak Kayak kasih namus ah atau kain. iya, karena di Namus itu agak Ya, agak itu Bu aneh. sih Terus saya. jatuh lagi ya sambil mencari ya. Aku di sini baca teman Heeh. katakan Nah, di situ aku memalukan baca maka di Ambon. ini aku baca ya, aku baca aja itu. Di sini katakan semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel dalam kurung Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah dalam tanda kurung, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, tutup kurung, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini maksudnya apa? Kalau benar. Karena berdasarkan berdasarkan isi ulama sendiri, yaitu di tafsir ya Bagawi ya. Di tafsir Bagawi itu mengatakan nih aku share ya. Ya. Ini bahasa Arab, ini aku terjemahkan. Maklum, aku nggak bisa bahasa Arab aku kayak Namus. Nah, ini aku Memang apa saya penting ya bahasa Arab. katanya Si sih anak bisa Bu tadi. bisa, tapi kamu perasaan nggak pernah dia berbahasa Arab ya? Ya, terus Nah, oke lah. itu. Ini aku pakai tafsir ulama ya, ulama Bagawi, di mana salah satu tafsiran yang mumpuni yang dipercaya oleh Raja Salman. Nah, ini katakan nih, yang Maha Kuasa berfirman dalam tanda kurung, semua makanan halal untuk Bani Israel, kecuali Ya, apa yang dilarang Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Alasan turunnya ayat ini, nah ini, bahwa orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, yaitu pada Muhammad, semoga doa dan doa Allah Subhanahu wa taala, kamu mengklaim bahwa kamu berada di dalam agama Ibrahim dan Ibrahim tidak makan daging, unta dan susu dan kamu makannya. Maka kamu tidak berada dalam agamanya, tidak ada utusan konsekuensi. Allah. Nah, utusan Allah semoga doa dan damai Tuhan besertanya berkata, itu halal untuk Ibrahim. Nah, bilangnya itu halal untuk Ibrahim. Jadi mereka berkata segala sesuatu yang kami larang hari ini dilarang untuk Nuh dan Ibrahim sampai itu datang pada kami itu tidak pernah halal. Nah, sekarang kayak Namus, coba jelasin ke saya. Ini maksudnya apa? Pernyataan dari ulama. Jelasin. Ini aku hanya bacanya saja, Lui. Ini aku baca. Baca. Dari baca
baca surah dan juga baca tafsir. Coba kamu jelasin ini. Aku nggak ada hak untuk menafsirkan kayak kamu. Kamu menafsirkan kitab saya dengan kayak apa seenak kudulmu. Gitu. Ini aku mau baca dan menunjukin. Coba kamu jelasin kepada saya. Gimana kali Kak, saya bisa dapat hidayah. Coba jelasin ini apa ini? Kayak namus. Ini katakan eh, Ibrahim tidak makan daging unta dan susu. Tapi baginda bilang halal. Tapi disangka oleh Yahudi mengatakan segala sesuatu yang kami larang hari ini dilarang untuk Nuh dan Ibrahim sampai itu datang pada kami. Itu tidak pernah halal. Gimana ini? Coba jelasin kepada saya. Jadi dua ya. Tirmizi, Tirmizi 31 dan juga 81 dan juga surah 3 nomor 93 berdasarkan tafsir Al-Baghawi. Itu gimana? Coba jelaskan kepada saya. Kalau bisa kamu respon cepatnya. Hari ini juga kalau bisa. Gitu. Oh, nggak bisa Itu dia. aja sih, Bu. Ya, terima kasih ya. Ini saya baca satu pernyataan dari teman yang ada di sini. Kayak nama memalukan nama marga di Ambon dan bisa membuat nilai rusuh. Ya, memang di Ambon itu kan berpadanan Islam Kristen dan luar biasa mereka punya saling apa ya maksudnya hidup saling menghargai gitu. Sedangkan pendeta besar dan guru Islam di Ambon saja mereka saling menghargai. Mau bicara sunat atau makanan haram atau tidak bahas malam mengarah sehat dan tidak makan tersebut bagi tubuh. Jadi yang pasti kayak namus ya jangan kamu bilang hidup sendiri dia ada di dunia ini ada orang lain di sekitar kamu ya kayak namus ya. Supaya kamu agak hati-hati aja juga ngomong gak usah makan babi makan ini babinya diulang-ulang seperti kamu juga gak makan babi dulu makan babi kan dulu. Oke teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan atau bertanya silakan kita berikan 2 atau 3 pertanyaan untuk kemudian setelah kita closing statement dari Bro Dev dan kita sudah silakan. Yang nggak ada, silakan ya. Ya, Bu silakan. Julia, Cukup? Ya, cuma silakan. ingin komentar aja atau ya mungkin bukan komentar, ya mungkin komentar lah. Mungkin saya tertarik dengan cara Bro Dev itu menyampaikan semuanya dengan emosi yang sangat terkontrol ya. Dan terkadang saya kalau membaca hal-hal tersebut itu juga sudah bisa tidak melihat si Kainamus ini orang yang benar dan apalagi dia mencaci maki kita, menghujat Yesus dan sebagainya. Ya. Saya sangat berterima kasih sama Bro Dev bisa menjelaskan secara apa namanya ya penuh hikmat. Itu saja. Ya. Saya cuma bilang terima kasih. Ya. Oke, semoga diikutin oleh yang kayak Namus ya dan teman-teman yang lain juga dari teman-temannya kayak Namus. Ya sudah kalian cecer agama orang, ya kemudian kalian cecer lagi juga hujat-hujat juga kitab orang. Ya kita membalasnya dan biasa aja gitu loh, biasa aja bro kayak Namus. Gak usah mulu dikasih monyong-monyong gitu, biasa aja gitu loh bro. Nah, jadi ini pengalaman nih buat kayak Namus ya, sebelum kamu posting-posting apa buat monolog, apalagi buat monolog gitu. Ya, buat belajar. Belajar dong sama yang punya kitab supaya kamu lebih pinter, jadi lebih tajam lagi kalau hujat. Oke? Terima kasih semuanya untuk sidang kita untuk sama-sama di sini ya. Terima kasih Bro Dev ya. Dan dipelihara senantiasa dan juga kita akan masuk di dalam kajian-kajian lebih seru lagi, jawaban-jawaban lebih seru lagi tentang pernyataan-pernyataan sepihak yang dimunculkan oleh teman-teman kita sebelah itu, yang nggak tahu deh apa karena iri hati atau ketidaktahuan atau karena cinta sama Tuhan Yesus, tetapi nggak tahu gimana mewujudkannya. Jadi yang ada adalah rasa benci, padahal cinta tapi benci tapi rindu gitu. Ya, semoga itu bisa membuat obat rindunya bisa sedikit agak terpenuhi gitu ya, supaya jangan terlalu rindu, supaya jangan terlalu benci. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom Aleichem. Recording.